Shalom, selamat pagi. Senang bisa menjumpai saudara di dalam program Pastor Talk. Dan saya berdoa biarlah sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati. Dan apa yang menjadi harapan dan kerinduan Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, itu diberkati dan dibuatnya berhasil. Pagi hari ini, judul yang saya bawakan berbicara mengenai mengenal Tuhan. Terambil dari Filipi pada pasal 3 pada ayat yang ke-10. Ini merupakan surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, perlu kita ketahui dulu di sini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ingin agar kita anak-anaknya dapat mengenal pribadinya. Nah, masalahnya ada begitu banyak orang Kristen merasa mengenal Tuhan karena mereka setiap hari Minggu ada di gereja. Atau kalau mau makan berdoa, atau karena ia hidup dalam keluarga Kristen, dia pikir dia sudah mengenal Tuhan secara pribadi. Mohon dicatat dan garis bawahi bahwa Tuhan itu bekerja di dalam diri setiap orang percaya, agar setiap kita itu terdorong untuk haus dan rindu bersekutu dengan Tuhan. Filipi 1 ayat 6 telah mengatakan hal itu, bahwa Tuhanlah yang mengerjakan segala pekerjaan yang baik di dalam kita. Dia memulainya di dalam kita. Nah, Rasul Paulus dalam teks Filipi 3 ayat yang ke-10 mengungkapkan hasrat hatinya untuk mengenal Kristus dengan mendalam. Nah, harap diingat, Tuhan jugalah yang bekerja di dalam diri Paulus, sehingga Paulus memiliki hasrat untuk mengenal Kristus dengan mendalam. Nah, kerinduan ini itu bukan hanya secara intelektual yang datang dari Paulus. Ini bukan hanya kerinduan secara intelektual mengenal Tuhan, tetapi juga melalui yang namanya pengalaman hidup. Nah, ayat ini Filipi 3 ayat 10 mengundang kita untuk merenungkan apa artinya mengenal Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Dan ingat baik, kata mengenal dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan dalam Filipi 3 ayat 10 itu adalah ginosko. Artinya mengenal Tuhan secara pribadi, bukan hanya karena umumnya orang tahu. Sebagaimana mengenal antara suami dengan mengenal istrinya, seperti istri mengenal dengan suaminya. Hubungan yang intim, hubungan yang erat, hubungan yang karib, bersama dalam setiap waktu dalam keseharian mereka. Itu bicara tentang mengenal ginosko. Nah, apa yang kita mau pelajari arti daripada ginosko ini atau mengenal Tuhan ini? Yang pertama adalah dari Filipi 3 ayat yang ke-10, mengenal Tuhan melalui kuasa kebangkitannya. Tulisannya dikatakan mengenal Tuhan melalui kuasa kebangkitannya. Nah, Paulus menyatakan keinginannya untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus itu adalah pusat iman Kristen yang memberi jaminan kemenangan atas dosa dan maut. Mohon digarisbawahi bahwa kebangkitan Kristus itu adalah pusat iman Kristen. Kenapa saya katakan demikian? Karena 1 Korintus 15 ayat 17 berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Itu dia. Nah, kuasa kebangkitan Yesus itu memberikan dampak bagi orang percaya untuk dapat mengenal pribadinya Kristus, yaitu yang pertama, kuasa kebangkitannya memberikan jaminan status hidup Anda bukan lagi orang berdosa. Jadi saudara garis bawahi. Jadi kuasa kebangkitan Yesus itu memberikan jaminan bahwa status hidup Anda dan saya bukan lagi orang yang berdosa, tapi orang yang telah dibenarkan, orang yang telah dimerdekakan. Yang berikutnya, keduanya, kuasa kebangkitan Yesus ini memberikan dampak apa? Yaitu kuasa kebangkitannya memberikan jaminan segala kutuk itu sudah digantung di atas kayu salib. Ini berarti bahwa Anda tidak lagi di bawah kutuk sakit penyakit. Anda itu tidak lagi di bawah garis gen sakit penyakit yang katanya karena keluarga Anda punya histori penyakit tertentu, Anda akan mengalami penyakit yang sama dan terus akan terjadi kepada keturunanmu. Hari ini saya katakan sama saudara, kuasa kebangkitan Kristus memberikan jaminan segala kutuk itu sudah digantung di atas kayu salib. Bukan hanya kutuk sakit penyakit, tapi juga Anda dilepaskan dari kutuk gagal, bangkrut, miskin, dan lain sebagainya. Anda orang-orang yang disediakan Tuhan berhasil
Makanya saya percaya 2025 ini saudara menjadi orang-orang yang memiliki gaya hidup yang berbeda, dan saudara menjadi orang-orang yang melatih dirimu untuk memperbaiki skill, menjadi orang yang rajin, sehingga saudara menjadi orang-orang yang diberkati tangan Anda. Apa yang Anda sentuh, Anda pegang, apa yang Anda pegang, Anda kerjakan, diberkati, berhasil. Dan kuasa kebangkitan Kristus ini juga memberikan jaminan harta yang sesungguhnya. Saudara, harta yang sesungguhnya bukan apa yang disediakan oleh dunia, tapi harta yang sesungguhnya adalah kuasa kebangkitan Kristus yang menjaminkan kehidupan yang kekal. Artinya kita nggak butuh yang lain. Kita hanya membutuhkan kesadaran bahwa kuasa kebangkitan Kristus inilah merupakan jaminan keseluruhan yang utama di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, apakah kita hari ini mau berjalan dalam kuasa kebangkitan Kristus? Artinya, apakah setiap hari kau mau berjalan dalam kuasa kebangkitan Kristus? Karena kuasa ini akan memampukan kita untuk dapat mengalahkan dosa, untuk kita dapat menjalani hidup baru dan memberikan kesaksian tentang Yesus sehari-hari kehidupan kita. Jadi yang pertama, ayat Filipi 3:10 ini kita belajar untuk mengenal Tuhan melalui kuasa kebangkitannya. Yang kedua adalah kita mengenal Tuhan di dalam persekutuan dalam penderitaannya. Seringkali orang Kristen kalau dengar kata-kata penderitaan, mereka segera tarik diri, gitu kan. Nah, mengenal Tuhan itu bukan hanya berarti mengalami situasi yang senang-senang saja, happy atau fun aja, tetapi juga berbagi dalam penderitaannya Kristus. Rasul Paulus memahami bahwa mengikut Kristus seringkali itu membawa tantangan, pengorbanan, dan penderitaan. Justru saudara, ketika kita mengikut Kristus, kita sedang berhadapan dengan arus yang berbeda. Kita tidak ikut arus dunia, tapi kita sedang melawan arus dunia. Makanya kata Kristus di dalam Lukas 10 pada ayat yang ketiga dikatakan, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Artinya, berjalan dengan Yesus, seringkali kita akan berhadapan dengan ketidakadilan. Ada tantangan dan berbagai kesulitan, tetapi Tuhan Yesus menjaminkan kemuliaan yang menyertai kita dalam segala kesulitan tersebut. Nah, apakah kita bersedia hari ini untuk memikul salib dan terus percaya dalam menghadapi penderitaan demi nama Kristus? Itu tadi saya katakan, menjadi Kristen, sometimes kita berhadapan dengan situasi yang tidak menguntungkan secara dunia, maksud saya. Tapi jangan takut. Ketika dalam penderitaan itulah justru kita, atau dalam masalah tantangan itulah justru kita akan menemukan penghiburan dan kedekatan dengan pribadinya Tuhan. Jangan pernah kita alergi dengan masalah. Ingat baik, seorang binaragawan hanya akan memiliki tubuh yang atletis, tubuh yang bagus pada saat dia mau berhadapan dengan beban berat, yang mana setelah itu semua, maka dia akan menerima kemuliaan. Dia akan menerima hasilnya yang hebat. Itu yang kedua yang kita pelajari, yaitu tentang mengenal Tuhan. Yang ketiga yang terakhir, yaitu menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Nah, ini mengenal Tuhan berarti kita menyerahkan. Ingat kematian Kristus. Ini berbicara mengenai kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, proses ini adalah melibatkan kematian terhadap diri sendiri, artinya mematikan keinginan diri sendiri, mematikan ego, dan mematikan dosa. Segala keinginan yang tidak tepat, itu tidak baik. Makanya tetapi justru dengan kematian ini membuat kita jadi semakin memahami pribadinya Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus. Ketika kita mematikan diri kita, mematikan keinginan kita, justru kita di situ bisa semakin mengalami dan memahami pribadinya Tuhan. Karena Yohanes 12 ayat 24 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika dia mati, maka dia akan menghasilkan banyak buah." Kekristenan dipanggil untuk menghasilkan banyak buah. Dan langkahnya adalah dengan menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Anda akan menghasilkan buah yang tidak sama dengan apa yang orang dunia lakukan. Saudara, pertanyaan ini adalah, apakah kita rela mati terhadap diri kita sendiri agar hidup kita dapat memuliakan Tuhan?
Nah, hidup kita seharusnya mencerminkan karakter Kristus dalam setiap aspek. Caranya tadi dengan menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Nah, berarti mengenal Tuhan adalah perjalanan yang memerlukan komitmen, kerendahan hati, dan ketekunan. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam kuasa kebangkitannya, berbagi dalam penderitaannya, dan menjadi serupa dengan Yesus. Nah, saudara, yang pertama, refleksi ini yang saudara mesti ingat untuk melangkah di hari ini. Apa langkah konkret yang dapat kita ambil untuk lebih mengenal Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang kedua, bagaimana kita dapat mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam pergumulan yang saat ini sedang kita hadapi. Dan yang ketiga, apakah kita siap menghadapi penderitaan demi Kristus terus dengan sukacita dan pengharapan. Saya berdoa kiranya hati kita semua terus didekatkan kepada Tuhan dan kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas di hari yang diberkati ini. Saya berdoa terus buat Anda diberkati Tuhan. Amin.